Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Seluma mencatat 202 desa dan kelurahan telah menyelesaikan proses administrasi dan menyatakan kesiapan mendirikan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pemerintah pusat. Sementara, kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan koperasi Merah Putih di Seluma adalah status kepemilikan lahan. Sejumlah lokasi yang direncanakan saat ini merupakan tanah aset pemerintah daerah, salah satunya berada di Koperasi Desa Talang Tinggi yang lahannya tercatat sebagai aset Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma. Data Disperindakop Seluma menyebutkan dari 202 desa yang siap mendirikan Koperasi Merah Putih, tercatat baru 70 desa dan kelurahan yang telah menyiapkan lahan dan siap memasuki tahap pembangunan fisik, serta 44 desa dan kelurahan lainnya masih terkendala ketersediaan lahan. Hingga saat ini, progres pembangunan fisik baru tercatat di wilayah Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja, Kelurahan Tai, serta Kecamatan Ilir Talo. Desa 1 dan kelurahan itu semuanya ada koperasi. Jadi lebih kurang 200-an koperasinya sekarang yang sudah terbentuk. Dapat kita sampaikan itu bahwa hampir rata-rata dari koperasi yang ada itu sudah menyusun untuk mendirikan gerai, tetapi masih terkendala dengan lahan. Sementara itu, meski terkendala lahan, namun pemerintah daerah Kabupaten Seluma terus mendorong percepatan penyediaan lahan. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dapat segera dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Seluma. Dari Kabupaten Seluma, kontributor TVRI melaporkan. Ya, saudara, sebagai bentuk apresiasi atas pemanfaatan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa, Mbis Market menggelar ajang penghargaan 2026. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja kolektif para pelaku pengadaan di daerah dalam membangun tata kelola pengadaan yang semakin modern, transparan, dan terintegrasi. Mbis Market Award 2026 dihadiri puluhan perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta rumah sakit umum daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Ajang penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, kementerian, lembaga serta rumah sakit umum daerah yang dinilai aktif dan konsisten memanfaatkan sistem pengadaan digital. Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihandoyo menyatakan LKPP mengapresiasi kontribusi Mbis Market dalam mendukung akselerasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara nasional. Kami betul-betul terbantu oleh marketplace Mbis ini dengan gagasan beliau Mbis ini mulai turun-turun ke lapangan ke Pemda-Pemda, kemudian mengajak ya, teman-teman Pemda untuk mulai mengenal gitu ya belanja secara digital. Sementara itu, CEO dan co-founder Mbis Market, Rian Hermawan, menegaskan komitmen Mbis Market untuk terus berinovasi sebagai mitra resmi Loka Pasar LKPP RI. Dengan harapan bahwa kami bisa memberikan penghargaan kepada seluruh pemangku jabatan baik dari level provinsi, kota maupun kementerian yang sudah mendorong digitalisasi pengadaan di Indonesia. Harapannya adalah dengan adanya Mbis Market Award ini, pihak-pihak merasa semakin terhargai terhadap usaha-usahanya di dalam mengembangkan UMKM daerah dan semakin mendorong digital pengadaan secara end-to-end. Mbis Market Award 2026 diharapkan dapat mendorong semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saudara, Perkumpulan Usaha Air dalam Kemasan Nusantara atau AMDATARA saat ini terus memperkuat perannya dalam membangun ekosistem industri yang sehat, bertanggung jawab dan berdaya saing. Air dari pegunungan. Sebagai organisasi yang berkomitmen menjalankan tata kelola yang profesional dan menjadi rumah bersama bagi para pelaku serta pendukung industri air minum dalam kemasan, AMDK, Perkumpulan Usaha Air dalam Kemasan Nusantara atau AMDATARA, saat ini terus memperkuat perannya dalam membangun ekosistem industri yang sehat, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Dalam rangka memastikan arah organisasi berjalan efektif dan terukur, AMDATARA
menyelenggarakan rapat kerja nasional Rakernas. Pelaksanaan Rakernas merupakan salah satu mekanisme organisasi yang telah digariskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sekaligus menjadi forum strategis untuk menyusun program kerja, memperkuat kolaborasi antar anggota, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan industri AMDK di Indonesia. Kan ada banyak tantangan yang harus dihadapi, yang harus kita diskusikan bersama-sama, termasuk bagaimana memastikan bahwa industri itu akan terus mengikuti aturan yang berlaku, kemudian terus meningkatkan mutu, berinovasi dan juga berkolaborasi sehingga industri AMDK ini bisa menjadi industri yang strategis yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tentunya pemerintah merupakan mitra strategis kami, mitra strategis dari Amdatara. Kami ingin menjadi mitra yang terus membuka ruang dialog. Kita bersama-sama terlibat misalkan dalam hal ini untuk menyusun suatu peraturan sehingga pada waktu aturan atau regulasi diimplementasikan, asosiasi dengan mudah bisa mensosialisasikan kepada anggota, kemudian juga bisa menjalankan peraturan itu dengan efektif dan efisien. Sejak berdiri, Amdatara kini beranggotakan lebih dari 80 perusahaan dengan lebih dari 150 merek AMDK yang mewakili keragaman dan dinamika industri di Indonesia.